Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Sabila Sarah dengan nomor induk mahasiswa V1323017 dari Prodi Manajemen Pemasaran kelas B. Dan di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS dari mata kuliah Marketing Analytics. Langsung saja kita akan masuk ke Basic Excel 1. Oke, di sini kita sudah menampilkan basic Excel 1 dan kita mulai dari tanggalnya dulu. Di sini di tanggal kita disuruh menyeting untuk tanggal 9 Maret 2021. Nah, yang pertama kita masukkan rumus teks, kemudian kurung buka, date, kemudian kurung buka lagi, kemudian tahunnya dulu 2021, kemudian koma atau titik koma, 3 titik koma lagi, 9 kurung tutup, dan kemudian titik koma. Nah, untuk format tanggalnya kita dari petik, dan untuk date-nya ada D 2 kali, kemudian spasi, M-nya 4 kali untuk month, dan untuk tahunnya ada year, E-nya 4 kali, kemudian kita tanda petik lagi, kurung tutup, kemudian enter. Nah, ini sudah keluar di tanggal 9 Maret 2021. Dan untuk waktunya kita disuruh untuk menyeting pada pukul 10. Pukul 10 kita ketikkan dulu sama dengan, kemudian time, kemudian kurung buka, angka 10, titik koma, 0, titik koma lagi, 0, dan kurung tutup. Nah, di sini sudah tertulis jam 10. Kemudian untuk nomornya kita tuliskan angka 1, kemudian 2, dan ini langsung saja diblok ke bawah. Nah, selanjutnya itu ada nama member. Nama member kita ketikkan dengan sama dengan proper. Nah, untuk nama membernya ini sudah ada di data absensi. Ini mulai dari Verina Tania, berarti ada di B5, kemudian kita enter. Ini sudah langsung terlihat muncul nama Verina Tania. Nah, kita langsung saja blok ke bawah, tidak usah lagi menuliskan rumusnya. Nah, kemudian untuk inisial nama member, ini diambil dari 2 huruf terakhir pada bagian nama dengan huruf besar semua. Nah, untuk inisial nama member, kita ketikkan upper, kemudian kurung buka, ada right. Kenapa right? Karena kita tadi disuruh mengambil 2 huruf terakhir di bagian nama member dan berada di sebelah kanan. Dan setelah right itu tadi kita buka kurung, kemudian B9 ini tadi ada nama Verina Tania, kemudian titik koma, kemudian angka 2. Kenapa 2? Karena yang diambil tadi disuruh untuk mengambil 2 nama inisial terakhir. Dan kemudian kurung tutup sebanyak 2 kali. Kemudian enter. Nah, ini sudah muncul namanya IA. Sama seperti nama member tadi, kita langsung blok saja ke bawah.
sudah untuk inisial nama membernya. Dan untuk tanggal lahir, kita disuruh mengubah bentuknya. Kita langsung saja untuk ngeblok di tanggal lahirnya ini dari atas sampai bawah, terus masuk ke halaman home. Ini ada di general, kemudian kita klik more number format. Nah, di sini kemudian kita kategorikan di date. Nah, setelah sudah kita ketik date, kita masuk yang bahasanya ini kita ganti ke Inggris, kalender date-nya. Dan untuk typenya itu kita ganti di March yang 14 bulan, kemudian tanggal, dan baru tahun. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah di tanggal lahirnya ini sudah berubah dari yang awal tadi, sudah berubah. Ini dari basic Excel 1 sudah selesai. Kita lanjut ke basic Excel 2. Selanjutnya kita akan masuk ke basic Excel 2. Nah, ini dia tampilan dari basic Excel 2. Perintah yang pertama kita mulai dari nama lengkap nasabah. Nah, ini kita disuruh untuk menghubungkan antara nama depan dan nama belakang. Untuk rumusnya kita ketikkan proper untuk menggabungkan, kemudian concatenate untuk mengkonversi keduanya, kemudian kurung buka, ada B8 ini John nama depannya, kemudian titik koma, tanda petik, spasi, tanda petik lagi. Nah, ini kenapa spasi? Karena sebagai pemisah antara nama depan dan nama belakang. Oke, terus selanjutnya ada titik koma C8. Nah, C8 ini ada Ricardo di nama belakang, kemudian titik koma lagi, dan tanda petik, spasi, tanda petik, dan kurung 2 kali. Nah, kemudian kita klik enter. Ini sudah menampilkan gabungan dari nama depan dan nama belakang menjadi John Ricardo. Nah, jika sudah begini, kita langsung saja untuk tarik ke bawah, tidak usah lagi menuliskan rumusnya. Nah, selanjutnya ada inisial nama, di mana itu adalah gabungan setiap huruf pertama pada nama lengkap nasabah. Oke, kita ketikkan rumusnya sama dengan ada upper, kemudian kurung buka, concatenate. Nah, upper ini untuk menggabung gabungan nama ini tadi ya, dari John dan Ricardo, kemudian concatenate, kurung buka, ada left. Nah, left ini di bagian kiri. Misalnya ini di bagian kiri ini adalah John. Terus kita kalau sudah mematikan left, kita buka kurung lagi, ada D8, kemudian titik koma. Setelah koma itu ada 1 karena tadi dimintanya itu adalah huruf pertama, jadi cuma 1 aja. Terus kurung tutup, setelah kurung tutup titik koma lagi, kemudian naik sebagai penengah, kemudian ada kurung buka lagi, D8, titik koma, dan kemudian kita ketikkan find. Nah, setelah find, kurung buka lagi, dan tanda petik, spasi, tanda petik lagi, dan kemudian titik koma,
Nah, setelah titik koma itu kita kasih spasi untuk D8-nya. Setelah D8 ada titik koma lagi, kemudian 1 kurung tutup plus 1, dan kemudian titik koma lagi 1 dan kurung sampai 3 kali. Nah, ini sudah muncul inisial nama yang diperoleh dari nama lengkap nasabah tadi. Ini sama seperti nama lengkap nasabah tadi, kita langsung tarik ke bawah. Nah, lanjut untuk jenis kelamin. Nah, untuk jenis kelaminnya ini diperoleh dari gender. Maka kita tuliskan rumus if jawaban ini yang pertama 8 sama dengan L tanda petik jika L adalah laki-laki, kemudian kita titik koma, ketik lagi laki, kemudian tanda petik lagi, titik koma, setelah titik koma, tanda petik perempuan, tanda petik, dan kurung, dan kita enter. Nah, ini sudah menentukan untuk jenis kelaminnya. Kita tarik ke bawah lagi. Oke, setelah tadi di jenis kelamin, perintah selanjutnya adalah untuk menentukan jenis kartu. Nah, jenis kartu ini berdasarkan dari kode nasabah, di mana kode nasabah itu apabila S maka silver, K maka gold, P maka platinum, X maka ekspresi, dan untuk T maka tabungan gold. Langsung saja kita ketikkan untuk rumusnya sama dengan proper kurung buka kurung buka if, kemudian kurung buka lagi left, kurung buka lagi H8 titik koma 1 kurung tutup, dan kemudian sama dengan S titik koma, S tadi untuk silver, maka kita ketikkan silver, ketik lagi, kemudian titik koma if, kurung buka left, kurung buka lagi H8 titik koma 1 kurung tutup, kemudian sama dengan K titik koma, kita di untuk gold, tanda petik lagi, kemudian titik koma if, kurung buka left, kurung buka lagi H8 tadi diperoleh dari kode nasabah pertama, H8 kemudian titik koma lagi 1, kemudian kurung tutup sama dengan P, P titik koma, P tadi untuk platinum, kita ketikkan platinum, dapat lagi, kemudian titik koma if, kurung buka left, kurung buka lagi H8 titik koma 1 kurung tutup left, kurung buka H8 titik koma 1, kemudian sama dengan tanda petik untuk X, kemudian tanda petik lagi titik koma, X tadi untuk ekspresi. Nah, kemudian kita
tanda petik lagi, kemudian titik koma, dan tabunganku. Tanda petik, kemudian kurung tutup sebanyak 5 kali. Ini kita sudah menemukan untuk jenis kartunya benar berdasarkan kode nasabah tadi, dan langsung saja kita blok ke bawah. Nah, untuk jumlah tabungannya yang ini untuk perintah yang terakhir, untuk disetting menggunakan mata uang rupiah. Nah, langsung saja kita blok dari yang awal ini, blok ke bawah. Kemudian kita masuk ke general, kemudian accounting. Nah, kalau tandanya seperti ini, berarti kurang dilebarkan agar kelihatan. Nah, sudah untuk basic Excel 2. Kita lanjut ke basic Excel 3. Lanjut ke basic Excel 3. Nah, ini adalah tampilan dari basic Excel 3. Di sini juga kita diberikan petunjuk di data tambahan. Ini seperti tabel bergabung, tabel jumlah tabungan, dan tabel urutan prioritas. Nah, untuk yang pertama ini kita mencari tahun bergabung ke Bank CBA. Rumusnya adalah VLOOKUP. Kenapa VLOOKUP? Karena kita menggabungkan data secara vertikal, bukan horizontal, kanan kiri gitu. Nah, setelah VLOOKUP, buka kurung right. Nah, kenapa right? Karena tahun bergabung ke Bank CBA ini berdasarkan juga kode nasabah. Nah, bisa lihat ini huruf di paling belakang ada A, C, F, D. Nah, itu kan merupakan huruf di bagian belakang, bagian belakang kanan gitu, makanya dituliskan right. Kemudian buka kurung lagi ada C6. Nah, ini tadi C6 untuk kode nasabahnya. Titik koma 1. Kenapa 1? Karena kodenya ini tadi di paling belakang dan hanya satu huruf saja yang kita cari. Kemudian kurung tutup, titik koma. Nah, setelah titik koma kita blok bagian kode nasabahnya. Nah, setelah kita blok, kemudian kita tuliskan titik koma, kemudian angka 2, kemudian titik koma lagi, dan angka 0 untuk mengunci, dan baru tutup kurung dan enter. Nah, ini sudah muncul tahun 2020. Kita cek dulu apakah benar untuk kode nasabahnya ini. Yang paling belakang ada kode A di tahun 2020. Nah, sudah benar ini kode nasabah untuk kode A itu tahun bergabungnya di 2020. Nah, kalau sudah, kita langsung blok ke bawah untuk mempersingkat waktu. Selanjutnya untuk urutan prioritas itu kita pakai rumus match untuk menggabungkan, dan setelah itu kita ketikkan J6. Nah, ini kan urutan prioritasnya berdasarkan tahun bergabungnya juga. Nah, ini yang pertama ada di tahun 2020. Ini selnya C6, kemudian titik koma, kemudian kita blok di tabel prioritas. Nah, ini tabel prioritasnya kita blok. Setelah kita blok tabel
prioritasnya tadi kita ketikkan titik koma, kemudian angka 0, kemudian untuk mengunci seperti biasa dan tutup kurung, dan kemudian enter. Ini sudah muncul urutan prioritasnya. Kita tarik ke bawah lagi seperti biasa untuk mempersingkat waktu. Nah, untuk jumlah tabungannya kita pakai rumus lagi di lookup, kemudian kurung buka H6. Nah, kenapa H6? Karena jumlah tabungannya itu juga ditentukan dari warna buku tabungan. Ini yang pertama, ada alamatnya H6 selnya. Setelah H6 titik koma, kita blok tabel yang pertama. Nah, masih tabel yang pertama. Tabel pertama ya, ada ini warna tabungan coklat dan biru. Setelah kita blok tabel pertama, kita ketikkan titik koma, kemudian match. Setelah match, kita ketikkan kurung buka C6, nah C6, kemudian titik koma lagi, dan kita blok tabel yang kedua. Kalau yang ini tadi tabel pertama, tabel keduanya yang atas. Nah, setelah sudah, kita ketikkan titik koma, angka 0 untuk mengunci, tutup kurung, titik koma lagi, angka 0, dan kemudian tutup kurung lagi. Nah, sudah menampilkan berapa jumlah tabungannya, dan kita akan mengubah di dalam rupiah. Nah, ini kita bisa langsung, sebelum itu kita blok dulu ke bawah. Nah, kalau sudah, kita masuk ke general, langsung ketik pilih yang accounting. Nah, ini tinggal dilebarkan saja sedikit. Nah, sudah. Untuk basic Excel 3 sudah selesai. Kita lanjut ke tugas selanjutnya. Oke, kali ini kita akan masuk ke basic Excel 4. Nah, ini dia adalah tampilan dari basic Excel 4, yaitu data nasabah Bank CBA tahun 2018. Ada mulai dari ada nama, inisial, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, pada nasabah, usia, biaya kredit, tenor kredit, dan total pinjaman. Nah, di sini ada 10 soal yang harus diselesaikan. Yang pertama itu ada total biaya kredit. Nah, di total biaya kredit ini, cara menyelesaikannya adalah dengan rumus sum untuk mencari total. Kemudian kurung buka, karena yang ditanyakan adalah biaya kredit, kita blok yang baik di bagian biaya kredit ini. Kemudian kurung tutup dan enter. Nah, ini sudah keluar hasilnya 256 sekian juta. Kemudian untuk rata-rata kita pakai rumus average. Yang ditanyakan adalah total peminjaman. Jadi kita blok ketika peminjaman ini, kurung tutup, dan enter. Selanjutnya ada biaya kredit terendah. Nah, ini kita pakai rumus min. Biaya kredit terendah kita blok, kurung tutup lagi, kurung tutup, dan enter. Lalu untuk biaya kredit tertingginya kita pakai max. Kurung buka, ini kita blok,
kurung tutup, dan enter. Nah, untuk jumlah nasabah laki-lakinya, kita pakai rumus countif. Kemudian kurung buka, kita blok yang di bagian jenis kelamin. Nah, setelah kita blok, titik koma, kemudian kita pilih yang laki-laki, karena tadi yang ditanyakan adalah jumlah nasabah laki-laki. Kita pilih tutup dan enter. Selanjutnya jumlah nasabah dengan tempat lahir di Jakarta. Ini kita pakai rumus countif juga. Kemudian kurung buka, kita blok yang di tempat lahir ini, karena tadi yang ditanyakan yang di tempat lahir. Kemudian titik koma, dan ditanyakan adalah di daerah Jakarta. Kita pilih yang Jakarta, kurung tutup dan enter. Nah, ini sudah muncul jumlah nasabah dengan tempat lahir di Jakarta sebanyak 4 nasabah. Kemudian untuk jumlah nasabah perempuan yang lahir di Sulawesi, kita pakai rumusnya countif pakai S. Kenapa? Karena ini ada beberapa kriteria. Dan kalau sudah kurung buka, kita blok yang jenis kelamin. Jenis kelamin kita blok. Dan titik koma, kita pilih yang perempuan. Kemudian titik koma lagi, kita blok yang bagian tempat lahir. Nah, kalau sudah kita blok, titik koma lagi, yang ditanyakan adalah yang lahir di Sulawesi. Berarti kita pilih yang Sulawesi. Kurung tutup dan enter. Nah, ini sudah muncul jumlah nasabah perempuan yang lahir di Sulawesi sebanyak 2 nasabah. Kemudian kita cari total peminjaman untuk nasabah perempuan. Di sini kita pakai rumus sum if. Kemudian kurung buka, kita blok yang jenis kelamin dulu. Jenis kelamin kita blok, kemudian titik koma, kita pilih yang perempuan, kemudian titik koma lagi, dan kita setelah titik koma, kita blok yang total peminjaman. Kalau sudah, kurung tutup dan enter. Nah, ini sudah keluar untuk total peminjaman nasabah perempuan. Kemudian total peminjaman nasabah laki-laki dengan usia 27 tahun. Nah, ini kita menggunakan rumus sum if pakai S belakangnya. Kemudian kurung buka, kita blok yang total peminjaman dulu. Total peminjaman di blok, kemudian titik koma, kemudian kita blok yang jenis kelamin, titik koma, laki-laki kita pilih, kemudian titik koma lagi, blok yang usia kita blok, titik koma lagi, pilih yang 27 tahun, karena tadi yang ditanyakan yang berusia 27 tahun. Kita pilih, kemudian kurung tutup dan enter. Nah, ini sudah keluar untuk total peminjaman nasabah laki-laki dengan usia 27 tahun. Dan yang terakhir ada rata-rata biaya kredit dengan tenor 9 bulan. Ini kita pakai rumus average if. Kemudian kurung buka, blok di bagian tenor kredit,
titik koma, pilih yang 9 bulan, kemudian titik koma lagi, kita blok yang di bagian biaya kredit. Kita blok, kurung tutup. Nah, ini sudah terjawab semua soal di basic Excel 4. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, kita masuk ke tugas kelima, yaitu goalsheet. Nah, ini tampil dari goalsheet-nya. Ini ada 2 soal, tapi kita ngisi yang kosong ini dulu. Yang ditanyakan adalah berapa omset penjualannya. Nah, buat omset penjualan, ceritanya kita buat smartphone terjual ini langsung dikalikan dengan harga per smartphone, terus enter. Nah, ini sudah muncul untuk omset penjualannya. Dan kemudian untuk total modalnya, itu kita bisa cari di modal per smartphone dikalikan dengan smartphone yang terjual, kemudian enter. Dan untuk keuntungan bersihnya, tinggal omset penjualannya ini dikurangi dengan total modal. Nah, untuk keuntungan bersihnya ada di 8 juta. Terus kita akan menjawab soal yang nomor 1, berapa unit yang harus dijual untuk dapat keuntungan 50 juta. Nah, untuk mencari tahunya, kita langsung ke bagian data ini, kemudian what if analyze, kita klik. Kemudian goalsheet, dan di set cell-nya ini kita klik yang keuntungan bersih. Di to value-nya, karena kita mencari unit dengan keuntungan 50 juta, kita ketikkan 50 juta. Oke, dan di by changing sales-nya, kita klikkan yang smartphone terjual, dan kemudian kita oke. Nah, ini sudah terjawab untuk nomor 1, berapa unit yang harus dijual untuk mendapat keuntungan 50 juta, yaitu kita harus menjual sebanyak 125 smartphone. Dan untuk di soal nomor 2, rumusnya sama dengan yang nomor 1 tadi. Kita ke what if analysis lagi, kemudian goalsheet. Untuk set cell-nya, untuk set cell-nya keuntungan bersih, untuk to value-nya 150 juta, dan di by changing cell-nya di smartphone terjual, kemudian kita oke. Nah, ini untuk jawaban nomor 2, unit yang harus dijual untuk mendapatkan keuntungan 150 juta, kita harus menjual sebanyak 375 smartphone. Oke, untuk soal dari goalsheet atau soal yang kelima sudah selesai. Kita next buat soal selanjutnya. Oke, yang terakhir kita masuk ke soal nomor 6 atau yang terakhir tentang solver. Ini dia tampilan dari soal solvernya. Dan ini ada beberapa ketentuan. Yang pertama, jumlah harus berbentuk angka bulat. 2, total jumlah yang dibuat harus sesuai dengan kapasitas produksi.
3 jumlah yang dibuat tidak bisa lebih dari perkiraan penjualan per hari. Dan yang keempat, total modal tidak boleh melebihi modal yang dimiliki. Nah, karena ini udah ada solvernya, kita langsung masuk ke data tadi, terus ke solver. Untuk set objektifnya, kita pilih yang total keuntungan, kemudian max, karena kita ingin mencari nilai maksimalnya, dan di by changing variable sales-nya ini kita blok dari B2 sampai B6. Nah, kita langsung aja klik add. Nah, di ketentuan pertama itu jumlah harus berbentuk angka bulat, maka kita blok yang bagian jumlah yang harus dibuat. Dan kita pilih in untuk menentukan agar angkanya bulat, dan di constraint-nya integer, kita pencet add. Untuk ketentuan kedua yaitu total jumlah yang dibuat harus sesuai dengan kapasitas produksi. Total jumlahnya ini ada di alamat B7, kemudian harus sama, jadi kita pilih yang sama dengan. Untuk constraint-nya kita pilih kapasitas produksi. Nah, kita pencet add lagi. Untuk yang ketiga, ketentuannya jumlah yang dibuat tidak bisa lebih dari perkiraan penjumlahan per hari. Nah, ini kita hapus lagi yang jumlah hari yang harus dibuat, kemudian kita pilih yang kurang dari atau sama dengan. Untuk constraint-nya kita pilih yang perkiraan penjualan ini, kita blok. Oke, kita pencet add lagi. Dan di ketentuan keempatnya, total modal tidak boleh melebihi modal yang dimiliki. Jadi untuk ke sell reference-nya itu kita pilih yang ini, yang paling bawah di total modal, kemudian kurang dari atau sama dengan, dan untuk di constraint-nya kita pilih yang modal yang dimiliki. Oke, karena semua ketentuan sudah, kita klik yang oke. Nah, ini Excel-nya sedang menghitung. Kita tunggu dulu ya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita langsung klik aja solve. Nah, ini sudah muncul perhitungannya untuk soal UTS dari basic Excel 1 sampai yang terakhir solver sudah selesai. Terima kasih.